Keberadaan RRI Bogor yang dahulunya dikenal dengan Radio Daerah Bogor tidak terlepas dari sejarah perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu pejuang kemerdekaan maupun revolusi, termasuk saksi bisu, bangunan-bangunan peninggalan dengan arsitektur yang khas. RRI Bogor yang merupakan sarana hiburan bagi masyarakat Bogor di era tahun 80-an, sebelumnya berada di Jalan Semplak di daerah Lapangan Udara Atang Senjaya. Pada tahun 1965 dipindahkan ke Pangrango 34, merupakan tanah milik Yusuf Muda yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia. Bercirikan atap beton yang dicor, gedung RRI Bogor sudah dimasukkan ke dalam salah satu bangunan cagar budaya yang harus dijaga keberadaannya. Hingga saat ini, 17 pemimpin silih berganti telah mengabdikan diri di RRI Bogor. Mengawali kepemimpinan di RRI Bogor tahun 1966 sampai tahun 1968 dipimpin oleh Bapak Nurdin Mahmud. Dilanjutkan dengan Bapak Idam Junaid tahun 1968 sampai tahun 1972. Tahun 1972 sampai tahun 1975 dipimpin oleh Bapak Juju Jauhari, Bapak Dr. Andes H.T. Suwardi Hasan tahun 1975. Tak lama berselang digantikan oleh Bapak Dr. Andes Suryanta Saleh selama 1 tahun, yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Radio pada tahun 2005. Bapak Dr. Andes Atun Budiono menggantikan Bapak Dr. Andes Suryanta Saleh selama kurun waktu 4 tahun hingga tahun 1980. Bapak Riyatno Urip Santoso BA juga pernah memimpin RRI Bogor pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1984, yang selanjutnya digantikan oleh Bapak Dr. Andes Samsul Mu'in Harahap tahun 1984. Berselang 2 tahun kemudian digantikan oleh Bapak Dr. Andes Fahrudin Soekarno yang menjabat sebagai pemimpin tahun 1986 sampai dengan tahun 1989. Putra kelahiran Sumatera Barat, Bapak Ajuzar Cang Abbas menggantikan Fahrudin Soekarno pada era tahun 1989 selama 3 tahun hingga tahun 1992. Untuk pertama kalinya RRI Bogor dipimpin oleh seorang wanita pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 selama 4 tahun, yaitu Ibu Titik Sudartik Sarjana Hukum. Bapak Oo Jarkasih yang sebelumnya di RRI Jakarta dilantik dan memimpin serta menggantikan Ibu Titik Sudartik pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 digantikan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Saleh MBA dan selanjutnya dipegang oleh Bapak Koryani BA tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Bapak Haji Muslih Saleh Esos mengakhiri purna tugas di RRI Bogor, menggantikan Bapak Koryani hingga tahun 2006 selama 1 tahun. Wanita kedua yang menjabat sebagai kepala dan memimpin RRI Bogor, menggantikan Bapak Muslih Saleh adalah Ibu Dr. Anda Dwi Hernuningsih MSI selama 4 tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Bapak Dr. Andes Nurhanuddin AR menggantikan Dwi Hernuningsih yang saat itu dipercaya menjadi Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. 3 tahun masa kepemimpinan Bapak Nurhanuddin AR harus meninggalkan Bogor yang mendapat amanah untuk memimpin RRI Samarinda yang selanjutnya dipimpin oleh Bapak Rasman SEMM tahun 2013 sampai dengan 2014 yang sebelumnya memimpin RRI Jember. Pergantian pemimpin RRI Bogor terus dilakukan. Untuk ketiga kalinya RRI Bogor dipimpin oleh seorang wanita menggantikan Bapak Rasman, Ibu Dr. Anda Nimade Sriwidari MM, wanita asal Denpasar, Bali, saat ini menjabat sebagai Kepala LPP RRI Bogor yang dilantik pada tahun 2014. RRI Bogor yang terletak di ujung selatan dari ibu kota negara, satu kawasan dengan kebun raya dan istana Bogor yang mendunia, yang juga merupakan kota transit, potensi, kontribusi pendapatan nasional, dan merupakan kota yang ditunjang oleh potensi industri di wilayah Jawa Barat dengan visi dan misinya, merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, mengembangkan jati diri budaya bangsa, dan berorientasi pada kepentingan publik dalam bingkai NKRI
serta menggali, mengembangkan budaya bangsa, RRI Bogor terus berbenah diri. RRI Bogor mengudara selama 19 jam sehari melalui Programa 1 dan Programa 2. Dengan kekuatan power 5 kW, Programa 1 RRI Bogor mengudara melalui frekuensi FM 93,7 MHz menggunakan remote digital system FM 102 MHz 1 kW yang berlokasi di Jonggol, Kabupaten Bogor, dan kekuatan 10 kW melalui AM 1242 kHz dan studio transmitter link VHF untuk interkoneksi dengan pemancar relay yang berlokasi di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Programa 2 dengan kekuatan 5 kW dipancar luaskan melalui frekuensi FM 106,8 MHz menggunakan remote digital system, perangkat studio dan master control room dengan sistem digital serta sistem interkoneksi menggunakan fiber optik, radio automation system menggunakan perangkat lunak radio broadcast organizer yang terkoneksi dengan server di kantor pusat LPP RRI. Penerapan sistem online bagi aplikasi SMS dan arsip siaran, jaringan virtual private network yang terkoneksi langsung dengan kantor pusat LPP RRI sebagai jaringan data untuk audio streaming, aplikasi RRI Play, Radionet, database kepegawaian, database siaran, dan voice over internet protokol. Outbroadcast fan, OB fan, kendaraan untuk siaran luar yang sudah ditingkatkan kemampuannya menggunakan perangkat komputerized, perangkat downlink satelit untuk video conference dari kantor pusat LPP RRI. Sesuai dengan visinya, Programa 1 Pusat Siaran Pemberdayaan Masyarakat memberikan ruang bagi terwujudnya transportasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Bogor khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya melalui program acara Ragam Budaya yang dikemas dalam format hiburan, disajikan dalam bahasa daerah. Ada Galindeng Pakusarakan, Rundayan Kaheman, dan Rundayan Katresnan menggunakan bahasa daerah Sunda, Pasombu Sihol menggunakan bahasa Sumatera Utara, Baguro di Udaro menggunakan bahasa Sumatera Barat, Campur Sari, Jawa, Katong Basudara dari Indonesia Timur, dan musik roncong terus dilestarikan keberadaannya di Programa 1 RRI Bogor. Untuk memenuhi informasi duniawi akan rohani, program acara Hikmah Fajar terus dinanti kehadirannya oleh pendengar RRI Bogor dengan format dialog interaktif. Program khusus untuk kaum perempuan dalam dimensi yang lebih luas, menampilkan kisah sukses perempuan untuk semua tingkatan, baik wanita karir, pengusaha kecil, ibu rumah tangga, dan lain-lain, serta peran dan kepedulian seorang ibu dikemas dalam program acara Puspa Indonesia. Sedangkan Programa 2 sesuai visinya, Pusat Kreatif Anak Muda juga ikut ambil bagian dalam mewujudkan nilai-nilai budaya, mengembangkan jati diri anak muda melalui program acara Pro 2 Goes to School, Pro 2 to Campus, Zaman Lo, dan Pesona Asia. Dalam hal siaran berita dan informasi, RRI Bogor berupaya tampil sebagai media tercepat dan terpercaya. Masalah-masalah aktual bersifat nasional, regional, dan lokal diangkat dalam dialog interaktif, dan siaran langsung merupakan program unggulan RRI Bogor. Memenuhi pelayanan kepada publik, RRI Bogor terus melakukan upaya dalam program-programnya melalui layanan pengembangan usaha, melayani kepentingan publik melalui donor darah, tenda publik, dan jalan sehat disabilitas. Jajaran manajemen RRI Bogor bersama seluruh angkasawan, angkasawati terus berupaya melakukan penataan dan perubahan-perubahan yang dilandasi dengan budaya kerja dan etos kerja. Kendala, rintangan, dan permasalahan pasti selalu mengikuti langkah bagi insan radio. Namun, semua itu tantangan yang harus dihadapi dan insan-insan radio harus bangkit untuk menghadapinya. Terima kasih, kami bisa, pasti bisa, RRI luar biasa. Sekali di udara, tetap di udara. Indonesia tanah air beta, Nusa
Jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, aku puja kau, ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwa